Jubir Anies Baswedan balas sindiran Luhut Binsar Panjaitan yang tak suka konsep perubahan. Cara-cara kesatria dan demokratis yang ditempuh oleh Mas Ketum AHY dan Partai Demokrat melawan begal partai yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko itu adalah bentuk penyesatan. Merebut atau mengambil alih partai dengan cara membegal justru itulah yang kampungan. Merepresentasikan kebohongan kepada publik dengan berbagai macam cara itulah yang kampungan. Berupaya untuk membegal demokrasi dengan membungkus kepentingan untuk perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan penambahan periodisasi masa jabatan presiden yang katanya berdasarkan big data ternyata adalah big dusta, justru itulah yang kampungan. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi. Supaya dicegal partainya, nggak ada itu sama sekali. Mengapa itu Presiden bisa itu terjadi? Saya bukan muji-muji presiden, tidak. Jadi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Nggak betul sama sekali. Saya jamin kalau saya kan perwira. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, singgung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan tidak setuju dengan slogan perubahan milik Anies Baswedan. Surya menilai ada kekhawatiran Luhut ketika Anies terpilih menjadi presiden, kemudian akan merombak semua program kerja milik Presiden Joko Widodo saat ini. Setiap pergantian pemerintahan pasti akan ada kerja dan program yang harus berlanjut dan Anies membuktikan itu di DKI Jakarta. Perubahan dibutuhkan karena faktanya bahkan dari berbagai program yang harus dilanjutkan versi Luhut itu bukan tanpa masalah. Katanya saat dihubungi pada Kamis 27 Juli 2023. Dia memberi contoh bagaimana Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta dan melakukan sejumlah perubahan dari masa pemerintahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok hingga Jokowi. Dan perubahan tersebut dinilai berhasil. Di program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta, menurut Surya, Anies adalah kepala daerah yang berhasil membuat terobosan pelayanan publik di DKI Jakarta menjadi berbasis digital. Ini adalah terobosan penting dari kebijakan satu peta yang sesungguhnya dicanangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, tetapi tidak juga terlaksana sampai sekarang. Baru DKI di bawah Anies yang melaksanakannya secara konkret dan menjadi model untuk daerah lain, ungkap dia. Menurut Surya, sektor yang menjadi contoh lainnya adalah perubahan berkelanjutan di bidang pendidikan dan lingkungan. Menurutnya Jakarta adalah satu-satunya kota di Indonesia yang menggabungkan keduanya melalui misalnya berbagai RPTRA ruang publik terpadu ramah anak. Gagasan awal RPTRA menurut Surya muncul saat Gubernur Jokowi, tapi Gubernur Anies mengkombinasikannya dengan upaya mengatasi banjir di DKI. Mekanismenya sambungnya saat kondisi baik RPTRA berfungsi sebagai ruang publik, tetapi saat buruk ketika musim hujan dan air berlimpah, RPRTA bisa berubah fungsi menjadi resapan air sementara. Sementara terkait visi misi perubahan, Surya menyebut Anies kerap menyuarakan catatannya tentang utang BUMN yang super tinggi saat ini. Surya melihat bahwa persoalan itu penting untuk diubah karena menurutnya BUMN tidak seharusnya mendominasi semua program pembangunan karena peran swasta juga perlu dikuatkan. BUMN perlu didudukkan kembali ke perannya sebagai agent of development, tidak bekerja berbasis utang yang membebani rakyat yang juga rawan bancakan, cetusnya. Sebelumnya Luhut kembali melontarkan ketidaksetujuannya terkait pihak Anies Baswedan yang disebutnya berbicara soal perubahan. Pernyataan itu diungkapkan Luhut dalam acara NCBC Nickel Conference di Jakarta, Selasa 25 Juli 2023. Pernyataan serupa juga pernah dikatakan Luhut pada bulan Mei 2023. Surya Chandra menyatakan narasi ketidaksetujuan Luhut tersebut tidak perlu terus-menerus dilontarkan di setiap kesempatan. Menurutnya tidak benar jika framing tersebut jika Anies menjadi presiden seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintah saat ini akan diubah secara serampangan.